Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sebentar lagi kita akan saum Ramadan tanggal 1 Ramadan insya Allah. Hanya barangkali mudah-mudahan tidak ada perbedaan penetapan tanggal, dan itu memang wewenang pemerintah untuk menetapkannya. Karena libur pun kita mengikuti pemerintah, apalagi ibadah. Karena yang punya wewenang untuk memutuskan tanggal itu adalah pemerintah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di beberapa ormas yang punya penelitian tanggal 1 Ramadan bisa menghadiri sama-sama rapat di penetapan isbat, nanti sidang isbat di Kementerian Agama. Ya, 3 organisasi besar biasanya suka membawa yang perbedaan. Kemarin saudara kita Muhammadiyah lebih dulu Idul Fitrinya kalau tidak salah. Persis sama dengan pemerintah, NU sama dengan pemerintah. Kalau Persis dan NU itu biasa disatukan oleh rokok ya. Kalau Muhammadiyah kan haram. Kalau Persis penetapan majelis tarjih Muhammadiyah itu haram. Kalau penetapan Dewan Hizbah Persis rokok itu makruh. Dan bahsul masail NU rokok itu makruh. Jadi yang bisa mau menyatukan Persis dan NU itu rokok itu sama-sama makruh. Kalau Muhammadiyah itu beda haram. Ya tidak diambil Persis Muhammadiyahnya ya. Nah, kita merujuk saja kepada pemerintah. Nanti pemerintah memutuskan tanggal 1 Ramadan itu kapan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini tidak melahirkan kesia-siaan buat kita, tapi melahirkan sebuah komitmen bersama. Walaupun memang pertandingan terakhir Persib itu kalah 2-0 2 kali ya. Nah, itu saya kira sisa pertandingan di mau bangun ini kan 2 kali lagi, dan itu tidak akan merubah posisi sampai 5 besar saya kira tidak. Karena memang tahu diri Persib itu ya, paling masuk 7 atau 8 besar itu sudah cukup sampai sekarang, karena memang ditinggalkan oleh pelatihnya, dan cukup pelatih pengganti lebih dahlis untuk menukaminya. Tadi malam kita dikejutkan juga bagaimana Inggris tersingkir oleh Italia, sama-sama adu penalti ya. Padahal gol terakhir yang diciptakan oleh Italia itu sedikit berbau offset ya, pada perpanjangan waktu tadi itu. Tapi saya kira ini semua takdir Allah, begitu ya. Takdir Allah untuk mengatakan bahwa Italia lebih baik daripada Inggris. Dan kemarin penjajah sudah disingkirkan, itu Belanda, itu disingkirkan. Dan saya kira mudah-mudahan yang final itu Jerman sama Spanyol, insyaallah. Walaupun tidak ada yang saya dukung dua-duanya. Nah, jangan-jangan itu cara Yahudi membuat kita lupa tahajud, gitu. Nah, itu cara Yahudi itu, kita jadi lupa tahajud. Mudah-mudahan justru jadi motivasi kita untuk bangun tahajud, begitu ya. Karena tergantung niat, gitu kan. Kalau saya alhamdulillah tidak pernah nonton, ya paling berita. Yang penting itu ending ya, hasil akhir yang penting. Ya buat apa kita nonton ngantuk tidak tahu hasil akhir, kan berbahaya. Lebih baik hasil akhir kita cukup baca. Karena saat itu hiburannya tidak ada lagi kecuali nonton bola dan ya sama istrinya. Makanya kalau ustadz anaknya banyak, memang gak ada hiburan lagi gitu ya, bersama istrinya gitu. Makanya orang Garut suka bilang ustadz itu singkatan usaha tara anak deres. Mohon maaf kepada ustadz. Bapak Ibu sekalian, saum itu kan buat kita itu pertama, jadikan saum itu sebagai penghargaan Allah kepada kita. Karena Allah menghargai kita. Apa penghargaannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda sampai seluruh amal anak Adam itu bagi dia. Kullu amali ibni Adam lahu ila siyam. Seluruh amal anak Adam itu bagi dia ila siyam, kecuali saum. Fa innahu li, saum itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahala langsung kepada orang yang saum. Bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak sekarang membawa martabak untuk mertua yang dicintai, saya yakin martabak itu tidak boleh berubah wujud, dibawa terus, tidak boleh bergerak sedikit pun, biar utuh, gitu kan. Ketika Bapak berpakaian ingin bertemu dengan kekasih yang dicinta, saya yakin akan terus menjaga keharuman tubuh kita.
Ini puasa saum untuk Allah. Bayangkan, wa anna ajzihi. Ini penghargaan Allah pada kita. Makanya hikmah dari hadis ini, saya punya ibrah bahwa hidup itu akan tenang kalau kita melakukan pengabdian untuk Allah. Itu yang paling tenang. Bapak bekerja, kalau di Telkom tidak mengabdi kepada Allah, repot, capek. Ya kadang-kadang kan kita suka lupa, orang Sunda bilang kan, ini aing kita deh. Oh bahaya aing. Itu orang yang tidak punya pengabdian kepada Allah. Saya sering bilang di majelis ini, di masjid ini, Bapak supaya enak itu kalau istri minta uang itu adalah pengabdian kepada Allah. Pak, mama pengen punya mobil, surga ya Allah. Pak, mama pengen punya kulkas baru, surga ya Allah. Pak, mama pengen umroh, surga ya Allah. Semakin istri banyak meminta, semakin banyak pahala buat kita. Kalau kita tidak mampu untuk memberikan yang terbaik buat istri, karena istri kita sering belanja, ya sudah, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, tutup mata istriku agar dia tidak mau belanja ya Allah. Cuma itu yang bisa kita mampu lakukan. Saya sering bilang di sini, istri dan belanja itu seperti manusia butuh oksigen. Kalau tidak belanja itu engap. Itu istri harus paham. Sampaikan 3 tahap observasi, komparasi, dan eksekusi. Gimana harus belanja? Itu istri. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu orang yang tidak punya uang. Tawaduk, cara bawa duit. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, jadikan ini sebagai pengabdian. Allah memberikan penghargaan ke kita. Kita dihargai Allah, saum kita untuk Allah. Bayangkan, Allah. Betapa nikmatnya kita ya. Tuhan sampai menghargai hamba-Nya. Saum untuk. Kebayang Pak? Saya dulu Pak, pertama kali umroh, ngebimbing artis dan kiai. Kebayang tidak? Dan belum pernah umroh, belum haji. Itu kebanggaan buat saya. Kiai yang sudah berkali-kali haji, umrohnya saya pimpin. Banget luar biasa. Tapi saya mati kutuk ketika seorang kiai mengatakan, "Dek, sini. Udah berapa kali Anda berangkat umroh?" Astagfirullah. Ini pertanyaan paling sulit dijawab. Nah, karena kiai belajar matek ya juga di pesantren. Pak Kiai, tidak kehitung saya belajar umroh dan haji. Saya nggak kehitung bimbing. Tidak kehitung tenang. Kiai cukup paham itu kata-kata mati gitu. Hebat, saya tidak kehitung udah bisa. Gitu. Itu kebanggaan luar biasa. Ketika saya bimbing umroh itu yang dibimbing para kiai dari beberapa partai politik. Kemudian ada beberapa artis yang relatif kan artis itu sedikit umroh. Saya belum pernah umroh. Bahagia luar biasa. Saya yakin ketika saya menerangkan, Pak Ustaz, di mana letaknya Zam-Zam? Nah, saya baca buku Zam-Zam itu letaknya ada di dalam masjid itu haram. Di mana letaknya? Wallahu a'lam bishawab. Kok jawabannya wallahu a'lam bishawab? Karena kata Allah, jawaban yang paling baik itu wallahu a'lam bishawab. Takut terlupa. Pak Ustaz kan sudah berapa kali kesini? Tidak kehitung saya kesini. Maksudnya tidak pernah, tidak kehitung. Begitu saya masuk Masjidil Haram, lebih banyak nangis ya Pak daripada banyak ngebimbing. Kata orang, Pak Ustaz kok banyak menangis ini kesini? Itulah nggak orang-orang yang supaya. Karena saya yakin Bapak Ibu kalau belum pernah lihat Masjidil Haram itu luar biasa kan Pak. Ini maksud saya Bapak Ibu sekalian, bangga kita bahagia, dipercaya. Ini dipercaya oleh Allah. Puasamu, saummu untukku, bukan untuk siapa-siapa. Merasa nggak Bapak Ibu kita dihargai oleh Allah? Makanya jadikan bulan Ramadan penghargaan Allah untuk kita. Kita merasakan enjoy. Makanya kalau orang-orang engap menghadapi Ramadan itu, yaitu orang hedon ya biasanya. Ramadan lagi ya. Gitu kan? Jadi gitu ya. Ramadan, padahal itu buah amal buat kita. TV aja sekarang sudah mulai beringsut ini acara-acara. Saya perhatikan dari 2 bulan sebelum Ramadan TV sudah beringsut. Karena RCTI sekarang menayangkan sinetron baru itu, tukang bubur naik haji Sulam. Itu yang paling digemari sekarang. Alhamdulillah Haji Sulam muncul. Ya. Makanya kita tidak boleh karakter Haji Muhyiddin dan Haji Maimunah. Begitu itu itunya. Saya kira bagus ya. Menurut informasi katanya itu kisah nyata. Muridnya Ustaz Yusuf Mansur, Haji Sulam, Haji tukang bubur naik haji, kemudian dari Kayasa oleh TVRI, RCTI jadi banyak kisah-kisah ininya fiktifnya gitu. Ini Bapak
Jadi semua beringsut menghadapi Ramadan dan jadikan Ramadan itu sebagai bulan penghargaan dari Allah untuk kita. Yang kedua, kita jadikan Ramadan sebagai apa? Untuk kompetisi dan prestasi. Apa kompetisi? Kita kompetisi dengan sahabat kita, banyak amal soleh. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kalau Ramadan datang, pintu surga dibuka. Wa ghulqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Wa sufidat syayatin, dan setan dibelenggu. Bayangkan. Orang Sunda suka memanai salah di sini. Wah, jadi juri itu melayani di Ramadan ini cancang. Karena mereka mengartikan setan itu juri. Nah, juri itu bukan setan. Setan itu bukan juri. Kalau di kampung saya di Karawang, saya juga orang Sunda. Juri itu tumbul, Bapak, Ibu. Jadi kalau kita habis tembang pohon kan ada nemu cubung kan, saya sana kata juri. Sebab kalau orang di Tajong juri teh, tak juri. Gitu ya. Jadi sahur, jadikan kompetisi, banyak amal soleh. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pintu setan dibelenggu. Maknanya apa? Kita ini banyak kesempatan melakukan amal soleh. Subhanallah. Indah sekali Bapak, ini kita jadi orang Islam. Dilipat gandakan, apalagi umroh pada bulan Ramadan. Sampai dibedakan itu umroh Ramadan dengan umroh biasa. Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i. Orang yang umroh pada bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji atau haji bersama Rasulullah. Tapi saya yakinnya pahala haji, pahala umroh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ngurus anak yatim. Gitu. Ngurus anak yatim itu pahalanya lebih besar daripada haji dan umroh. Bapak ibadah haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur itu pahalanya surga. Kalau ngurus anak yatim, anak, kata Rasulullah, aku wa kafirul yatim, dan kafir yatim yang ngurus anak yatim, hakada wa hakada fil jannah, seperti ini di surga. Betul. Saya tanya, mending ngurus anak yatim mending haji? Haji cukup 1 kali maksud saya. Bapak sudah haji, cukup, jangan haji lagi. Beri kesempatan orang lain. Ngurus anak yatim, apalagi menikahi anak yatim, luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kalau ngurus dan menikahi Pak, tingkatannya lebih bagus mana? Saya tanya. Makanya ibu carilah menantu yang yatim. Tapi anak yatim itu kan di bawah umur Pak. Karena definisi yatim itu sebelum balik. Kalau sudah balik, bukan yatim, itu kategori miskin. Kalau janda lain. Saya baca hadis riwayat Al-Bazzar, hadis qudsi, bahwa di antara orang yang sholatnya diterima itu adalah orang yang menyayangi janda. Itu sahih. Kata Allah berfirman, "Innama ataqabbalus shalah." Aku hanya akan menerima sholat miman tawadhu'a li usmati. Orang yang tawadu karena keagunganku, orang yang sholatnya melahirkan ketawaduan, ciri sholatnya diterima Allah. Wa qata'an nahara fi dzikri, orang yang memutuskan hari dengan zikir kepadaku. Orang yang sholatnya diterima Allah adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang ketiga, walam yabit musirron ala maksiati, tidak terus-terusan berbuat maksiat kepadaku. Walam tasyastatilla ala khalqi, tidak berbuat zalim kepada hambaku. Warahimal miskin, dan orang yang sholatnya diterima Allah, yang menyayangi orang miskin. Wabnas sabil, menyayangi orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Wa kullu musab, dan menyayangi orang yang kena musibah. Wal armalah, dan menyayangi armalah. Armalah itu artinya as-sayyib, janda. Jadi kalau bapak banyak berkunjung kepada janda, itulah ciri orang yang sholatnya diterima Allah. Awas, berkunjung untuk menolong, bukan berkunjung untuk menikahinya. Makanya ibu, supaya terjadi fitnah, datanglah ibu kepada orang. Ibu, teteh, neng, ini ada rezeki dari keluarga kami. Ini adalah tanda cinta dari kami. Silakan oleh teteh nikmati. Cukup segitu. Jangan makan. Ya, jangan datang. Itu jangan mendalili amal. Nanti ibu kalau sudah datang, nah jangan bilang gini,
ada salam dari suami saya? Jangan. Cukup. Nah, itu cara nolongnya begitu. Ini banyak orang yang mendalili amal. Saya waktu ceramah di salah satu radio, saya katakan al-armalah, iya Said itu janda syekhah, janda yang tua. Saya dimarahin guru saya itu. Medi, ya Ustaz, Inta kemarin ceramah di radio, Anda dengar Inta mengatakan Said armalah itu janda tua. Dari mana dalilnya? Jangan merubah habis, Inta. Yang namanya janda titik, nggak usah pakai embel-embel tua. Mau muda, mau jelek, mau tidak cantik, mau tidak akan cantik, pokoknya asal janda. Tolong Inta. Oh, kita sudah merubah agama. Betul tidak? Ya sudah jangan. Kalau kita takut fitnah, suruh istri kita. Ya. Makanya selalu kembali ke sana. Luar biasa. Maka haji, umroh pada bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Ini kompetisi kita, kompetisi. Baca Quran pada bulan Ramadan punya nilai khusus. Sampai Rasulullah SAW khusus didatangi Jibril alaihi salam untuk mengulang-ulang lagi hafalan dan bacaan Qurannya. Makanya jangan aneh kalau pada bulan Ramadan kita punya target untuk menamatkan Al-Quran. Semakin kita banyak membaca Quran, itu kata Utsman bin Affan, semakin bersih hati kita. Tapi semakin kita jarang baca Quran, kotor hati kita. Lau taharat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Demikian kan perkataan Utsman bin Affan. Jika hati kamu bersih, kamu tidak mungkin kenyang membaca Quran. Kadang-kadang kita suka kenyang membaca Quran, baru tahu sudah soal azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Papa telepon. Allahu Akbar. Saya baca di bukunya Prof Dedi itu Pak. Memang orang kita tuh kalau berdialog dengan orang Arab dan orang Arabnya tidak ngerti bahasa Indonesia bingung. Di bukunya Prof Dedi, komunikasi jenaka. Ini kisah nyata di Malaysia Pak. Saking sulitnya itu orang Malaysia ngomong dengan orang Arab. Orang Arabnya kebetulan pengen beli bensin. Bensin sudah habis, tidak ada. Orang Arab bensin. Gitu. Langsung itu orang Malaysia, Sadaqallahul Azim. Langsung orang Arab paham itu. Itu gak benar tuh. Bensin habis, Sadaqallahul Azim. Itu di itunya apa di bukunya Prof Dedi Mulyana itu. Kebetulan kan beliau itu dosen komunikasi budaya ya, dosen saya dulu waktu di Pasca. Itu begitu. Jadi ya itu ya sekolah hasil itu yang harus dibaca ketika kita tahu Quran, tapi kita jangan pernah kenyang baca Quran. 30 juz ini Bapak. Saya percaya di Tampang kan ada madrasah ya. Pada zuhur kan pada asar. Alhamdulillah. Gak ada perusahaan Pak di mana-mana yang ada cuma kita. Tapi jangan sombong juga. Ya Telkomni, ada ras. Itu yakin orang yang jarang ada ras yakin. Kalau ada ras nggak akan begitu Pak. Berat itu. Dan alhamdulillah ini harus dipertahankan terus oleh kita. Ya, ini kompetisi. Jadi kan Ramadan bulan kompetisi dan apa? Bulan prestasi. Apa prestasinya? La'allahum tattaqun. Nah ini kadang-kadang kita lupa ya. Makanya Rasulullah sudah memprediksi sejak awal. Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan haus saja. Itu intinya apa? Orang yang saumnya tidak melahirkan perubahan. Setuju tidak Pak? Ya. Model-model gini Bapak. Makanya mudah-mudahan Ramadan ini bulan kompetisi dan prestasi kita. La'allakum tattaqun. Katanya Pak, ulat itu pengen jadi kupu-kupu, itu puasa dulu. Jadi ulat ketika berubah wujud jadi kupu-kupu itu ketika proses perubahannya itu dia puasa, tidak makan, tidak minum. Habis itu berubah wujud jadi kupu-kupu yang tadinya menjijikkan jadi indah dilihat mata. Ada juga sih yang berubah tapi tidak berubah. Ular itu ketika dia berubah wujud, ya berubah baju, ganti baju, itu puasa. Tapi begitu beres ganti baju, tetap ular. Nah itu makanya orang yang habis puasa tidak berubah, itu nggak ada bedanya dengan ular. Masih berbisa, masih galak, kan begitu.
Makanya Ramadan kita jadikan sebagai bulan awas, kompetisi dan prestasi. La'allakum tattaqun. Apa saja orang takwa? Satu, Bapak Ibu, orang takwa itu adalah orang yang tidak pernah lelah berbuat kebaikan. Ya, itu orang takwa pada simbolan, tidak pernah lelah berbuat kebaikan. Makanya mudah-mudahan Ramadan ini kita jadikan sebagai fungsi prestasi, ya, kompetisi dan prestasi. Dan ketiga, kita jadikan Ramadan fungsinya apa? Nah, fungsi pengabdian kepada Allah. Saum kata-kata wa ana ajzihi, dan aku yang akan memberikan pahala langsung pada orang yang saum. Ini artinya pengabdian kita kepada Allah. Makanya hidup yang paling tenang itu kalau dijadikan sebagai mengabdi kepada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang ke Telkom ini mau mengabdi ke Telkom, mengabdi ke Allah. Mohon maaf, saya nggak punya gaji dari Telkom, Pak. Saya digaji oleh DKM karena saya ngajar hari Selasa rutin. Saya bukan karyawan Telkom, tapi saya karyawan Telkom yang belum dapat SK. Sampai satpam udah pada tahu Pak Ustaz, walaupun saya buka kopi pakai jaket kulit, yakin Pak Ustaz nyebutnya. Betul tidak? Orang sudah tahu. Dan rata-rata yang undang saya ceramah di Margahayu, di Antapani, di mana-mana itu pasti Darul Ihsan orang Telkom. Darah daging saya Telkom di dalamnya, Pak. Walaupun saya bukan karyawan Telkom. Tapi Pak, ada tapi satu yang saya sayangkan. Saya sudah utarakan di sini, Pak. Ada itu orang yang jualan spidi pakai nomor Asia. Marah saya, Pak. Maaf. Dia jualan spidi ke saya pakai nomor Asia. You benar orang Telkom? Saya jualan, Pak. Benar nggak orang Telkom? Kok Bapak marah? Saya orang Telkom. Masa orang Telkom marah-marah? Iya, biasa marah. Penghinaan gitu. Anda nggak kontrol ke bawah, pengabdian untuk Allah. Nasionalis berbangsa bernegara, betul tidak? Saya sering bilang kalau sama saya, kalau kita pengen dapat simpati, ucapkan halo karena itu kartu asnya. Nggak dibayar, saya sama Telkom bisa ngomong kayak begitu. Saya itu sebenarnya pengen dibayar sebenarnya itu. Enggak, apa? Nasionalisme kita ibadah. Ini kadang-kadang dia, ini Bapak Ibu, Bapak kan pakai nemtek tuh, betul nggak? Tidak semua orang punya nemtek kayak gitu, Pak. Itu kehormatan buat kita, betul? Masuk ke sini itu kalau nggak punya nemtek ke ruang sana nggak bisa masuk. Saya aja sering di sini nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa ngakses. Gitu. Tapi Bapak ngakses ke lantai berapa aja bisa, karena nemtek itu, betul nggak? Pengabdian kepada Allah. Kita dihidupkan oleh Allah lewat Telkom. Kita dapat rezeki oleh Allah, dikasih rezeki lewat Telkom, dikasih istri sakit biayanya gratis oleh Telkom dari Allah, betul kan? Makanya pengabdian itu ke Allah lewat Telkom. Setuju tidak, Pak? Ya. Indah ini, Pak, kalau begini ini ngaji. Makanya Bapak kalau disuruh kemana aja jangan protes, pengabdian. Setuju tidak? Setuju? Wah ini kok sedikit ini sedikit. Pengabdian. Ya, mudah-mudahan ini Pak pengabdian. Kenapa pengabdian? Aduh, Allah Akbar. Bapak ketika kita kerja ini, ketika kerja datang ini, wa man kadda ala iyali kana kal mujahid fi sabilillah. Orang yang bersungguh-sungguh mencari harta untuk keluarganya, dia adalah mujahid di jalan Allah. Saya yakin orang Telkom semua mujahid. Kita semua mujahid karena niat kita pengabdian kepada Allah. Dan saum nanti kita jadikan sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama mengabdi ke Allah, tidak akan pernah rugi dalam hidup, Bapak Ibu. Ya, banyak orang-orang yang rugi hidupnya itu karena tidak mengabdi kepada Allah. Capek. Model gini aja, Bapak Ibu. Bapak punya anak kita itu kan ngerepotin, Pak. Sekolah disekolahkan, kuliah dikuliahkan. Habis kuliah pengen kerja, dicarikan kerja. Udah punya gaji, kemudian menikah. Udah menikah, dia punya gaji. Saya yakin gajinya itu tidak akan lebih besar diberikan ke kita daripada ke istrinya. Istrinya akan lebih dapat porsi gajinya besar daripada orang tuanya. Kalau hanya untuk bangga-banggaan, rugi kita punya anak. Tapi kalau hanya untuk pengabdian kepada Allah, kita akan berbahagia. Kenapa? Satu suap kau berikan kepada anakmu itulah kebaikan yang tak ternilai. Makanya Rasulullah sangat marah kepada orang yang penganggur.
Innallaha yuhibbul 'abdal muhtarib. Allah mencintai seorang hamba yang punya karya. Gitu. Ini kesalahan orang Sunda sih Pak. Kenapa orang Sunda jarang jadi pejabat? Orang Sunda itu gawe, dia kenal mungkin dia anak gawe. Siap, gawe ngalamun gue. Udah jelas ngalamun bukan pekerjaan, dianggap gawe. Betul tidak? Ini mohon maaf ini orang Sunda ya. Saya suka Sunda Pak, Sunda. Seluruh pemain Persib ini sekarang jarang yang Sunda Pak. Erlangga Sucipto itu dari apa itu? Dari Persela dulunya itu. Haryono itu bukan dari Sunda. Jendri Vito itu bukan dari Sunda. Yang Sunda itu Ate pasti Sunda. Mama PSPS. Sunda itu. Awalnya PSPS. Ya, Cecep di parkir terus-terusan selama musim kompetisi 2 kali dia main. Sunda itu. Ya kalau Cecep masih Sunda itu, ada orang Jawa namanya Cecep. Nah, orang Arab tuh dia juga bisa disebut Cecep, Sisif. Nah, orang itu nggak bisa disebut Cek. Awalnya saya waktu pelatihan di Saudi Pak, dipanggilnya Sisif. Dan nama saya Ahmad Humaydi. Kenapa? Orang Arab Ahmad Humaydi. Anak Ustaz. Anda Sunda, anak Sunda. Nah. Sisif, Cek, Sisif, Sisif. Ada Ustaz, Anda Sisif lah, Anda Cecep. Wah, Anda Sisif. Kasihan ya. Orang Sunda namanya gampang Ibu, tolong menolong. Wawan, Setiawan, pasti Sunda itu. Ya, Iwan, Kartiwan, pasti Sunda. Ya, kalau orang Arab namanya satu, Ahmad. Nama kedua itu pasti nama ayah, nama ketiga itu pasti nama kakek. Ahmad Humaydi Abdurrahim itu pasti Ahmadnya nama dia, Humaydi nama ayah, Abdurrahim nama kakek. Kalau kita 4 makna masih nama sendiri orang Indonesia. Ya. Birigi Ningsi, Astuti Setia, Senia Avanza. Namanya bagus gini. Ya. Ini Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu. Ini pengabdian Allah. Yang maksud Bapak Ibu sekalian, kita harus punya karya yang terbaik. Saya yakin Telkom sudah memberikan sebuah penghargaan besar bagi kita untuk berkarya. Dari mulai infrastruktur, suprastruktur, mudah-mudahan ini memberikan cara kita untuk ibadah pada Allah yang Tuhan. Kawan-kawan kita yang di TT Telkom yang dulu namanya ST Telkom, yang dulu saya pernah mengalami bahwa dulu saya bukan mahasiswa di sana. Saya ikut merasakan pedihnya mahasiswa ST Telkom saat itu karena jalan butut luar biasa. Jadi tidak ada jalan kampus yang paling butut, kecuali jalan Telkom dulu. Saya ngaji lewat gang, sekarang sudah luar biasa. Tapi banyak anak-anak ST Telkom yang tidak kerja di Telkom. Kenapa? Nah, anak-anak soleh tidak kerja di Telkom. Kenapa? Diambil oleh perusahaan lain karena gajinya lebih besar dari Telkom. Ini harus diperhatikan oleh kita. Betul tidak? Dididik di ST Telkom, hafal Quran sekian juz, sudah soleh diambil perusahaan lain. Kemana Telkom ini? Setuju tidak? Ya, kalau anak ST Telkom itu yang pintar-pintar, yang hebat baca Qurannya, yang soleh-soleh diambil perusahaan lain, menurut kita mau kemana? Sama-sama Indonesia. Ya urusannya bukan sama-sama Indonesia Pak. Ini kompetisi kita. Dan satu saya mengharapkan Telkom punya sepak bola ini. Masa sih aja punya, Pelita Jaya kita nggak punya. Harus punya kita. Saya pelatih spiritual insya Allah. Saya menawarkan diri. Pelatih spiritual. Belum pernah ada. Saya baru punya bobotoh takwa, baru punya itu. Tapi nggak laku. Ketika mau sholat, mau pertandingan persib, Allahu Akbar. Saya macam mau Allah ke dia. Aduh. Nggak laku. Ya sholat. Lain waktu nggak sholat, waktu nonton bola. Sabar. Kata saya. Gitu. Nah, saya berharap Telkom punya sepak bola. Dicintai masyarakat. Nah, saya kira ini. Makanya kalau Telkom dunia di tangan di tanganmu gitu kan. Wah, bagus di sini. Bagus. Saya siap jadi pelatih spiritual. Tidak ada kan sepak bola spiritual. Ya, saya kemarin lihat sambil Nasir juga bagus ya di lapangan bola dia mengangkat tangan. Indah sekali gitu kan. Ada seorang muslim
Ya banyak misalnya Aflah itu misalnya, betul bacanya Aflah itu siapa yang dari Belanda. Ya, kemungkinan ya mudah-mudahan Jerman masuk final karena ada Ozil ya. Bagus, Ozil itu keturunan Turki ya, mudah-mudahan. Ya, saya prediksi Jerman sama Spanyol. Punya kuasa Jerman itu. Dan saya prediksi yang menang Jerman. Saya memprediksi ya. Karena kalau Spanyol itu sudah terlalu sering juara dan udah kecenderungan juara. Kemarin aja kan untuk Piala Champions dia kalah sama Chelsea. Itu kan kebanyakannya kan pemain Barcelona. Nah, saya kira mudah-mudahan Jerman menang. Karena ini kan negara Pak Habibie soalnya itu. Saya masih ingat itu Pak Habibie pernah hidup di Jerman dan saya pernah duduk dengan Pak Habibie di sana. Dan saya satu-satunya ustadz yang mengusir direktur utama Telkom. Saya orang. Ingat kan Bapak ada direktur yang duduk, yang bukan pro saya duduk, saya ustadz Pak duduk silakan minggir. Pak Habibie lihat saya satu-satunya ustadz yang bisa usir direktur utama. Makanya saya harus mendukung Jerman karena itu adalah tempat sekolahnya presiden saya. Subhanallah. Ya Bapak Ibu ya, jadi jadikan ini Ramadan sebagai bulan pengabdian kepada Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jadikan nanti Ramadan sebagai kita bentuk untuk menghancurkan dosa-dosa kita. Kita jauh, putihat Allahul Jannah, wa gulikat Allahul Nar. Itu artinya dosa kita itu dari hapus. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa? Berguranlah dosa ketika Ramadan datang. Kita jadikan penghapus dosa Ramadan itu. Barangkali banyak dosa yang terasa, yang tidak terasa, yang disengaja ataupun tidak. Terutama Bapak Ibu, dosa kepada kedua orang tua kita. Bisa jadi selama 12 bulan itu kita lebih banyak memperhatikan istri kita karena kita takut kepada istri. Itu dosa kita kepada orang tua. Mumpung ini teman-teman, Bapak Ibu yang belum menikah, berbuat baiklah kepada orang tua mumpung belum menikah. Karena kalau sudah menikah mah repot, mohon maaf ini banyak anak yang lebih takut kepada istrinya daripada takut kepada orang tuanya. Saya kan zamannya sekarang ini. Aduh, itu istri. Dan di kantor mau begini-begini, wah itu suami punya atasan datang ke rumah tawaduh. Mama, itu ya laki-laki itu memang penakut. Tidak ada laki-laki yang berani telepon pacarnya di depan istrinya. Penakut. Maksud saya, dahulukan ibu. Barangkali ada dosa kita ke orang tua, kita tidak melapor orang tua, kita tidak berkunjung ke orang tua. Datang Ramadan, penghapus dosa kita. Jadikan Ramadan atau dosa ke istri kita. Kadang-kadang kita meremehkan istri, kadang-kadang kita menganggap istri kita lemah. Jangan-jangan istri itulah yang membuat kekuatan hidup kita. Mohon maaf, makanya saya kurang percaya kepada laki-laki yang belum menikah. Itu orang-orang yang mubazir hidupnya. Mohon maaf nih. Kenal Ustaz Hilman tidak? Hilman Rosyad yang dulu juga sering ceramah di Telkom. Ustaz Hilman Rosyad pernah bilang waktu ada acara itu, kita ketemu para ustaz, ada anak laki-laki 35 tahun belum menikah. Anak laki-laki. Akhi, sini akhi. Ya, antum belum menikah? Belum Ustaz. Kenapa antum menikah? Ada yang mau? Tidak ada yang tidak mau. Masih ada yang mau. Antum aja yang kurang berusaha. Terus gimana Ustaz? Iya. Nanti antum tahu nggak yang memubazirkan hidup itu siapa? Syaitan. Betul tidak? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka memubazirkan hidup itu, harta itu siapa? Syaitan. Mohon maaf, Bapak Ibu, tolong saya terlufurkan bicara ini bahasa Ustaz Hilman. Intan punya alat kelamin itu bukannya untuk kencing lagi, untuk memproduksi keturunan. Antum sudah mubazir hidup antum itu. Kalau bapak sehat, uang banyak, istri satu, mubazir. Dipahami kan Bapak gitu ya? Saya sedang memberikan kebahagiaan buat Bapak sekalian. Saya ingat itu. Tapi tentukan kekuatan kita, betul tidak?
Jangan alasan mubazir saja, ada alasan politis, alasan sosiologis, dan alasan psikologis. Jangan-jangan tidak sanggup. Nah, hati-hati. Ya, perlu istikharah. Betul tidak? Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi penghapus dosa, terutama dosa ke istri Pak. Saya yakin Bapak kita jarang minta maaf ke istri kita. Ya Pak, kadang-kadang kita egois Pak. Kita merasa lebih. Kadang-kadang kita egois, minta maaf lah ke istri kita. Dan istri itu memaafkan kita sebelum kita minta maaf. Ya. Saya yakin banyak dosa yang dilakukan oleh suami kepada istri. Kadang-kadang kita egois, kadang-kadang kita ingin menang sendiri, kadang-kadang kita tidak bisa ditolak oleh istri. Dan kadang-kadang kita mendalili amal kita ketika kita pengen istri kita menolak. Ma, bukan, atau kamu dilaknat oleh Allah. Kemudian kita baca hadis, idza da'a ar-rajul, apabila ada seorang suami ya mengajak istrinya ila firasyi ke tempat tidur, falam ta'ti la'anat hal malaikat tasbiha, maka malaikat akan melaknat wanita itu sampai subuh. Baca hadisnya. Kata istri kita, iya memang Islam suka merusak gender wanita kalau kesemuanya. Padahal tidak, ibu sama. Kalau ibu pun kalau mau kepada suami tengah malam suami menolak, sama dilaknat. Oh nggak ada hadis, betul hadisnya nggak ada. Tapi tidak ada hadis bukan berarti tidak ada hukum, sama Bapak. Kenapa tuh tidak ada hadis kalau ada suami yang mengajak, yang menolak kemudian istrinya dilaknat? Karena saat itu tidak ada istri yang minta duluan. Beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu masih kategori aib, kalau sekarang itu lumrah. Dan yang kedua kata para ulama, kalau istri mau jangan pakai bahasa verbal, pakai bahasa non verbal. Kedipan mata. Makanya ibu sebelum tidur mengedip dulu. Bapak hati-hati, waktu tidur istri kita mengedip tidak. Terangkan dulu lampu, kalau dia mengedip terus-terusan, bawa ke jalan Cicendo. Jadi ada kelainan ini. Kalau ternyata tidak ada kedipannya, dengarkan suaranya. Kata para ulama, ada dehem tidak yang terdengar oleh telingamu. Dehem. Kalau suami sensitif langsung, sebentar mas sabar. Itu suami sensitif. Kalau yang tidak sensitif, gandeng deh yang baik. Ini konsentrasi papa rusak ini gara-gara dehem itu. Katanya ini lagi bekerja, besok laporan proposal mah. Itu yakin suami yang tidak sensitif. Nah ibu harus tahu kalau suami tidak sensitif ada caranya. Nanti insya Allah khusus pengajian ibu. Nah, ini supaya bapak-bapak langsung tersedak gitu ya. Jadi itu bapak ya. Tolong ini disamakan. Banyak dosa yang kita lakukan kepada istri, apalagi bapak mama menjelang sahur. Kadang-kadang istri kita doang gitu yang menyajikan makanan, kita mah enak-enak tidur. Aduh, Rasulullah tidak pernah begitu bapak. Rasulullah itu kalau di rumah membantu pekerjaan istrinya. Ketika istrinya tidur, Rasul tidak berani untuk membangun istrinya. Ketika istrinya bekerja, dibantu. Ya. Makanya sekali-kalilah Bapak buat teh manis ketika ibu nonton TV. Siap? Bu, gimana sikap ibu kalau suami ngasih teh manis boleh nonton? Siapa buat teh manis ya nanti di rumah? Suka-suka suami sih pasti ada maunya. Pasti ada maunya. Suami mau tobat pasti ada maunya. Suami terus. Makanya Bapak sabar. Siti Aisyah langsung menangis kalau melihat Rasul seperti itu. Kita buktikan kesolehan istri kita. Kalau istri kita menangis, yakin dia istri soleh. Waktu Bapak, Mama, ini teh manis. Subhanallah sayang, betapa banyak amal soleh. Allahu Akbar. Langsung istri soleh menangis. Kalau istri yang tidak solehah, nah gitu dong kali-kali. Itu yakin bukan istri solehah ya teman itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman dan amal soleh menghadapi Ramadan ini Bapak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Saya baca hadis itu Bapak Ibu sekalian. Itu semua riwayatnya dhaif, tapi para ulama memakai hadis itu sebagai menyatakan fadilahnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Kemudian ada hadis sahih, Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa salimhu minni mutaqabbala. Para ulama mengatakan boleh berdoa memakai hadis itu. Kenapa? Karena menyatakan barokahnya bulan Ramadan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.